Pemirsa, hari ke-9 total korban tewas ambruknya musola Ponpes Al-Khos ini menjadi 67 orang. Sementara tim SAR gabungan berhasil membersihkan puing bekas reruntuhan dan akan mencari dan akan hentikan upaya pencarian dan evakuasi korban hari ini. Kondisi pondok pesantren Al-Khos ini di Buduran Sidoarjo pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing reruntuhan yang sudah rata dengan tanah. Tim SAR gabungan sudah tidak lagi melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Meski bekas ambruknya musola Ponpes Al-Khos ini masih tampak, namun sudah tidak tampak lagi sisa bangunan yang ambruk pada Senin pekan lalu. Badan SAR Nasional menyatakan proses pencarian korban dinyatakan berhenti setelah benar-benar tidak ditemukan korban dan puing-puing ponpes yang ambruk bersih dari lokasi kejadian. Kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Nanti setelah ini teman-teman bisa kita bersama-sama menyaksikan bahwa bagaimana kondisi bangunan yang runtuh pada saat kita ambil gambar melalui drone, dan saat ini kita telah menyelesaikan kegiatan itu. Terus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Sejak hari pertama, ada 170 korban dengan rincian 104 orang selamat, 67 korban meninggal dunia, dan ditemukan 7 bagian tubuh korban. Masyarakat berharap penyebab utama peristiwa ini dapat segera terungkap agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur memastikan penegakan hukum akan berjalan terkait tragedi ambruknya Ponpes Al-Khos ini. Proses hukum akan menunggu evakuasi seluruh korban selesai. Banyaknya dugaan ambruknya musola, maksud kami banyak dugaan ambruknya musola Ponpes Al-Khos ini di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi karena adanya kegagalan struktur. Untuk memastikan penyebab, pihak kepolisian Polda Jawa Timur memastikan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum jika terbukti adanya kelalaian. Namun penyelidikan dan penegakan hukum akan berjalan setelah proses pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan. Pemirsa, untuk membahas upaya penegakan hukum pasca selesainya evakuasi telah terhubung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Bang Heri. Selamat malam, Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri, kita semua beberapa hari ini terus melakukan pembaharuan informasi ya terkait evakuasi di ambruknya musola pondok pesantren Al-Khos ini. Nah, setelah semua ini proses selesai dilakukan, evakuasi, identifikasi korban, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kita tidak ingin ada peristiwa serupa terjadi kan ya. Apakah perlu ada sesegera mungkin, secepatnya untuk menindaklanjuti unsur kelalaian dan dibalik ini pelakunya siapa, Bang Heri? Betul, terima kasih Bang Yudi. Sebelumnya kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kita bukan saudara sekandung, tapi kita juga merasakan luka yang mendalam terhadap
peristiwa yang terjadi, dan berharap betul tadi Bang Yudi sampaikan, Sindo News sampaikan bahwa kita tidak ingin peristiwa ini kemudian terulang dan menimpa kepada siapapun. Maka perlu memang ada tindakan proses penegakan hukum ya. Kalau memang ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang mengarah pada unsur kelalaian. Karena kalau kita bicara dalam konteks kesalahan dalam hukum pidana kan tidak hanya kelalaian sebenarnya, kesengajaan. Tapi ini tidak kita maknai sebagai kesengajaan tentunya, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya musibah gitu ya. Tapi dalam konteks hukum itu pun bisa dimaknai sebagai satu kesalahan yang melekat pada seseorang. Sehingga akan dicari siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Kalau kita lihat ini kan adalah suatu pembangunan ya. Ada struktur bangunan yang ditinggikan, yang tidak ada kondisi yang seharusnya, bahkan mungkin ditemukan faktanya struktur bangunan yang tidak kuat untuk menyangga katakanlah bangunan yang di atas tadi, sehingga akhirnya mengakibatkan roboh dan menimpa orang yang ada di bawah bangunan tersebut, mengakibatkan luar biasanya. Yang kita sesalkan adalah ada korban yang meninggal dunia, bahkan capaiannya tadi kalau nggak salah 66 sampai 67 orang. 67. Nah, tentu hal ini membuat kita mendorong terhadap adanya minimal proses pemeriksaan ya terhadap gedung yang dibangun tadi, agar kita juga tahu bersama apa faktanya kan. Apakah bangunan itu mengantongi IMB misalnya, izin mendirikan bangunan gitu kan, dan kemudian bagaimana proses itu bisa terjadi sampai kemudian menelan korban jiwa. Maka para pihak yang punya ide misalnya apakah itu dari pondok pesantren perlu dimintai keterangan terlebih dahulu ya, sebagai presumption of innocence tadi. Yang kedua, para pekerja pastikan ada mandornya di situ ya, mungkin bahasanya adalah teknikalnya ada orang yang katakanlah di lapangan memiliki kewenangan untuk mengurusi masalah ini. Maka mereka juga perlu wajib untuk dikonfirmasi, ditanya, dipanggil bagaimana kejadian itu kan. Nah, kemudian baru nanti di ujungnya kalau ternyata polisi menemukan fakta dari keterangan saksi-saksi juga, mungkin juga ada uraian berupa dokumentasi foto, kegiatan, video yang mendukung kepada arah bahwa ini ada sesuatu kesembronoan di sana, ketidakhati-hatian yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Maka dengan dasar itu polisi bisa saja menaikkan status seseorang, apapun tadi jabatannya di situ ataupun statusnya tadi di pondok pesantren tersebut, itu untuk dinaikkan posisinya tidak hanya sebagai saksi tapi juga tersangka, dengan pastinya memenuhi minimum 2 alat bukti tadi, keterangan saksi, para pihak yang melihat kejadian, mungkin juga santri-santri yang alhamdulillah selamat dari peristiwa maut tadi, dan juga bisa menjelaskan kan, para pekerja, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah untuk menilai apakah memang perintah dari pemberi kerja tadi itu seperti yang dilakukan oleh para pekerja di lapangan. Jangan sampai ternyata dealnya ya awalnya A, kemudian digeser sendiri secara lapangan, di lapangan diasumsikan atau dibuat secara mandiri oleh mereka yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tadi. Maka nanti kesalahannya juga berbeda, Bang Yudi. Tadi berarti yang Bang Heri clean and clear adalah tadi ya? Yang Bang Heri bilang tadi berarti siapa saja Bang yang bisa diperiksa dari penyelidikan yang akan dilakukan Bang? Apakah tadi sempat dibilang dari mulai pekerjanya, kemudian mandor konstruksinya, atau bahkan pemilik atau penggalang dana, atau seperti apa? Sejauh apa, siapa saja yang akan diminta keterangan Bang Heri? Ya, kalau kita menggunakan teori kausalitas, satu sebab menimbulkan satu akibat, memang akan terbuka luas pertanggungjawaban pidananya. Maka setiap proses tadi, setiap tahapan yang dilalui dalam kegiatan pendirian bangunan tadi itu juga bisa dimintai keterangan atau bisa dimintai pertanggungjawaban di ujungnya. Tapi tentu nanti polisi akan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih menguatnya kemana. Tapi sementara akan umum dulu dia, ya secara general perspektif
informasi yang diperoleh harus selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, kemudian dikonstantir peristiwanya, kemudian dipilah-pilih mana yang kemudian berkaitan dengan tindak pidana tadi. Maka bisa semua pihak tadi yang dirasa di awal ini adalah yang memberikan inisiator terhadap pendirian bangunan tadi, itu orang pertama yang akan dimintai konfirmasi ataupun dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, gitu ya. Termasuk mereka mereka yang eksekutor di lapangan yang mengeksekusi perintah tadi kan. Apakah itu perintah atau tidak, itu kan juga akan dilihat lebih lanjut begitu kan, agar ini menjadi fair gitu. Nah, kalau memang ternyata dari awal dengan tidak memperhatikan aturan main yang ada, tidak mengantongi IMB, kemudian tidak memperhatikan sertifikat layak katakanlah huni ataupun fungsi begitu ya, sertifikat layak fungsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bangunan dan Gedung. Kemudian ada diatur juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga ini kemudian menimbulkan korban jiwa maupun cacat, baik yang bisa permanen atau non permanen. Ini tentunya harus dimintai pertanggungjawaban, Bang Yudi. Nah, ini kemudian harus dilakukan oleh pihak kepolisian secara lengkap. Kalau saya nggak salah juga mengutip dari instruksi dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo Subianto juga berharap ini kejadian yang terakhir dengan mintahkan untuk bisa cek kembali nih, cek and recheck terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan semacam ini di ruang publik, terutama misalnya di pondok pesantren. Karena jangan sampai nanti kembalinya, mohon maaf Bang Yudi, ini hanya dimaknai sebagai sebuah takdir semata. Karena kalau kita bicara pada konteks takdir, ini akan perdebatannya akan panjang nantinya. Tapi bahasa hukum ada tadi yang saya katakan, kesembronoan, ketidakhati-hatian, kekurang pemikiran lah yang maksimal di sana. Padahal kan tentunya kita sepakat ya bahwa untuk membangun sebuah gedung bertingkat itu kan harus memperhatikan pondasi. Struktur. Nah, ini bukan bagian orang hukum yang menjelaskan, Bang Yudi. Itu tugas teman yang punya keahlian di sana, apakah teman-teman ITB kah, dari ITB ataupun dari ITS ataupun dari manapun begitu ya, dari UGM, dari UI yang punya kemampuan untuk menjelaskan tadi, yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa sebenarnya gedung ini tidak layak untuk dibangun, karena kalaupun dibangun pastinya ujungnya akan mengakibatkan keruntuhan ataupun roboh nantinya. Mungkin yang bisa ditanya ke ahli konstruksi itu ini kali ya Bang Heri ya, soal apakah ini boleh dibangun sampai bertingkat-tingkat, seberapa banyak beban yang akan ditahan dari bangunan tersebut, kemudian apakah ini pondasinya sudah cukup baik dari awal, memang bisa untuk lebih dari satu tingkat. Mungkin hal-hal seperti juga harus melibatkan ahli konstruksi dari kampus-kampus untuk menjelaskan hal itu ya Bang Heri. Betul, saya sepakat, karena ini bencana bukan hanya milik daerah tertentu ya, tapi sudah bencana, kita katakan dalam tanda petik bencana bagi nasional kita ya, khususnya di pondok pesantren, karena banyak juga pondok pesantren yang berdiri kan saat ini, yang tentunya kita jaga jangan sampai secara preventif ini terulang kembali. Maka perlu studi mendalam ya, pemeriksaan secara objektif juga untuk menyampaikan hal ini di publik secara terang benderang. Masalahnya apakah nanti akan disampaikan secara terang benderang atau tidak, ya ini yang kita masih khawatirkan, tidak informasinya tidak kemudian disampaikan ke publik secara luas begitu ya, secara objektif. Padahal yang diharapkan publik adalah agar informasi ini dapat diketahui oleh publik, agar bisa menjadi sebuah pemahaman untuk kemudian ke depan ada usaha perbaikan agar tidak terjadi lagi jatuhnya korban jiwa. Bang Her, ada yang menarik ini malah dari pihak keluarga korban ya Bang Her ya, di tengah upaya penegakan hukum ini yang digaungkan dan juga sudah direspon oleh Polda Jatim ya. Tapi pihak keluarga korban yang selamat menegaskan tidak akan menuntut pihak pondok pesantren Bang. Bahkan usai sembuh anaknya katanya ingin kembali mondok ke tempat tersebut. Kita simak dulu informasi berikut ini. Silakan. Syaiful Rosi Abdillah 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur, masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak. Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat. Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola pondok pesantren, Idrus, orang tua Rosi, memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu, Pak. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas, Pak. Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Anyus melaporkan. Nah, pertanyaannya Bang Her, apakah upaya penyelidikan ini perlu dari langkah tuntutan dari keluarga korban, Bang Her? Ya, memang ini menarik ya, ada pernyataan langsung dari pihak keluarga korban. Tapi kan tadi yang kita lihat juga pihak keluarga korban, alhamdulillah Adinda tadi masih selamat ya. Tapi kan juga bukan hanya satu korban saja kan di situ kan, ada beberapa puluh korban, ada ratusan orang juga yang kemudian mungkin tercederai. Nah maka kan nggak mungkin juga hanya ditanya satu-satu orang tadi. Di dalam hukum nggak melihat bahwa permaafan itu, Bang Yudi, kemudian menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan itu. Jadi sifat melawan hukum perbuatannya tetap ada. Perbuatan yang tadi dikatakan sebagai satu kesalahan yang bentuk atau coraknya adalah kealpaan, ketidakhati-hatian tadi itu tetap ada. Karena korban jiwanya sudah ada secara material kan, itu nggak mungkin dihapus. Tapi kalau ini akan naik ke langkah persidangan, itu mungkin jadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus dengan putusan yang ringan. Mungkin ya. Tapi tentunya dalam tahapan untuk naik ke proses penyidikan, hal semacam ini bukan suatu hal yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dilakukan. Karena bisa saja memang ada orang yang hatinya memang seluas samudera tadi ya, bisa memaafkan cepat, kemudian mengatakan bahwa ini adalah masalahnya takdir. Common seseorang yang tidak bisa kita ganggu gugat ya. Tapi itu dalam konteks praktik hukum tidak ada kaitannya langsung dengan dihentikannya perkara atau tidak. Karena perkara itu sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP yang saya catat adalah misalnya buktinya nggak cukup dari minimum 2 bukti tadi. Perkara bukan perkara pidana atau kemudian tersangkanya meninggal dunia. Gitu ya. Jadi selesai berarti urusannya secara duniawi gitu ya. Tapi dalam konteks bahwa ini hanya bentuknya pengungkapan bahwa tidak akan menuntut, ya tidak menghapuskan proses ini. Karena ini bukan perkara data tadi, ini adalah perkara pidana yang bicaranya tentang objek materialnya seperti apa, fakta-fakta hukumnya seperti apa. Baik. Jadi Bang Heri, yang akan digali. Begitu Bang Yudi. Tadi kan kita bahas tentang potensi adanya dugaan bisa saja unsur pidana di sini begitu, sehingga ya melihat bagaimana struktur bangunan ini bisa tiba-tiba ambruk, tentu akan mencari siapa yang bertanggung jawab. Tapi di balik itu semua, selain ada keluarga yang salah satu keluarga korban yang memaafkan, peluang apa sehingga membuat bahwa peristiwa ini dianggap sebagai sebuah hal yang tidak masuk unsur pidana? Apakah ada faktor misalnya cuaca kah? Apakah faktor dari faktor apa yang membuat ini akhirnya terlepas dari unsur pidana, Mas Bang Heri? Menarik. Ini semakin menarik ini. Jadi dalam konteks tadi, sesuatu yang mungkin di luar dari kekuasaannya dia. Kalau ada bencana alam nasional sifatnya gempa bumi, itu kan nggak mungkin dipersalahkan Bang. Ketika orang lagi membangun sebuah bangunan, kemudian na'udzubillah min zalik, sebenarnya ada gempa berkekuatan 7, skala Richter misalnya, kemudian mengguncang di tempat di mana bangunan itu berdiri dan akhirnya roboh, ya itu kan kalau bahasa kita ya qadarullah, berarti memang udah kehendaknya, udah takdir gitu kan. Takdir itu kan sesuatu yang sudah dilalui berarti kan. Nah ini dalam konteks yang dimaksud ini keadaannya masih normal Bang. Ya, cuacanya pun tidak ada hal yang
sejauh ini yang saya pahami tidak mengganggu proses pembuatan tadi, dan harusnya dalam konteks pembuatan itu pun kalau ada melihat fenomena-fenomena keadaan alam yang berubah kan harusnya bisa dihentikan. Ini kan bukan perlombaan yang harus dituntaskan kayak membangun zaman dulu ada cerita membangun candi dalam satu malam atau dalam satu hari begitu kan. Saya rasa ini satu bentuk perlombaan. Maka ada nggak unsur yang dilakukan oleh para pihak yang entah itu bekerja, mereka yang memberi kerja tadi untuk pembangunan gedung ini yang ataupun musola tadi ya, yang mencoba untuk menghentikan misalnya, oh ini sepertinya salah, rangkanya nggak kuat. Nah, hal ini kan yang harusnya dilakukan sehingga secara mudah teman-teman yang punya keahlian di bidang konstruksi tadi yang Bang Yudi sampaikan itu kan akan ngecek ke lapangan kan, benar nggak besi-besi penyangganya itu ukurannya sesuai, ditempatkan di mana saja, sesuai titik atau tidak. Nah, ini menurut saya penting untuk melihat dan timbulnya nanti ada sertifikat layak fungsi atau tidak. Nah di ujungnya baru, oh ini kalau tidak memenuhi berarti memang tidak memenuhi standar, memang kemungkinan besar akan menimbulkan persoalan ketika ini terjadi. Ketika ini terjadi harus dipertanggungjawabkan secara hukum begitu. Baik, Bang Heri, sayang waktu kita terbatas, tapi kami sudah mendapat poinnya. Artinya kita perlu melibatkan juga ahli konstruksi ya untuk melihat bagaimana ini layak atau tidaknya bangunan ini dibuat pada saat pembangunan. Terima kasih Bang Heri sudah berbagi bersama kami, Bang. Nanti izin kita bisa undang kembali berdialog lagi mengenai hal ini. Selamat malam, Bang Heri.